Reza, safari politik yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem telah menciderai demokrasi elektoral. Bawaslu harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi substantif, bukan sekedar evaluasi prosedural administratif. Demikian disampaikan oleh Bonnie Hargens, analis politik lulusan Walden University Amerika Serikat dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia pada hari Jumat kemarin. Menurut Bonnie, aturan kampanye memang berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU. Tetapi hal itu tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Apa yang dilakukan Anies Baswedan merupakan mencuri start kampanye secara gamblang dan agresif. Hal itu tidak hanya melanggar aturan pemilu, tetapi juga berpotensi menciptakan pembelahan politik yang dini di tengah masyarakat. Kecemasan terbesar kita adalah terjadinya konflik horizontal antara pendukung Anies Baswedan dan yang bukan pendukung. Selain Bawaslu, Partai Nasdem sendiri juga perlu bersikap bijaksana dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai. Partai perlu menertibkan bakal calon presidennya supaya tidak melahirkan masalah bagi kepentingan umum. Bonnie mengatakan salah satu tugas pokok partai politik adalah mengupayakan pencegahan konflik di tengah masyarakat. Partai Nasdem perlu merefleksikan tugas pokok itu. Kembali soal Anies Baswedan, Bawaslu tidak bisa berpatok hanya pada tafsir literal atas pasal-pasal dalam bab pengawasan pemilu, tetapi menafsir setiap aktivitas politik berdasarkan motif, bentuk, tujuan, dan dampaknya bagi demokrasi. Kalau Bawaslu jujur dan mau berinisiatif untuk itu, tentu mereka dapat menjatuhkan sanksi pada bakal calon presiden yang mencuri start kampanye. Pada Reza, pendekatan tertentu pada satu kasus tertentu memang diperlukan. Misalnya, pendekatan berdasarkan motif, bentuk, tujuan, dan dampaknya bagi demokrasi untuk menelusuri melanggar atau tidaknya Anies Baswedan pada saat kampanye di Aceh Darussalam. Namun, jika Bawaslu hanya mengambil sikap prosedural administratif, ya memang pelaksanaan pemilu masih belum dilaksanakan, sehingga menyatakan Anies melanggar kuranglah tepat, karena ya memang Anies masih belum terdaftar menjadi bakal calon presiden Indonesia. Karena itu, fenomena ini tentu perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang lain. Hal ini untuk mencegah calon-calon lain untuk melakukan hal yang serupa. Tetapi yang lebih berbahaya adalah bagi calon pendukung Anies yang tentu akan bereforia dan ini akan berlawanan dengan sikap yang membencinya, para pendukung calon presiden selain Anies Baswedan. Demi keuntungan bangsa dan negara, ini tentu perlu dipikirkan oleh semua pihak, termasuk juga oleh Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden di pemilu tahun 2024 nanti. Kepentingan dan keuntungan bangsa dan negara jauh lebih penting di atas kepentingan politik, apalagi hanya kepentingan segelintir orang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.